Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nur Faizah, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 di Universitas Terbuka. Pada sesi kali ini saya akan menjawab soal tutorial di tugas tutorial 3. Di sini kita disajikan ada satu artikel. Satu artikel itu judulnya A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Di mana artinya itu ada artikel tentang tinjauan cakupan penelitian tentang pendidikan di luar ruangan yang berbasis sekolah khususnya di negara-negara Nordik. Negara-negara Nordik ini kelompok negara yang berada di kawasan Eropa Utara yang terdiri dari Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Nah, dari artikel ini itu menjadi kajian awal terhadap penelitian-penelitian empiris tentang pendidikan luar ruangan yang berbasis sekolah atau school-based outdoor education. Nah, hanya ada di 5 negara. Nah, tujuan diadakan penelitian atau artikel ini itu untuk mengetahui sejauh mana sih penelitian ini sudah dilakukan, dan bagaimana sifat dari penelitian tersebut. Dan selanjutnya mengidentifikasi kesenjangan nih pengetahuan antara satu dan yang lainnya. Nah, banyak ada beberapa anggapan bahwa negara-negara Nordik ini memiliki tradisi yang sangat kuat dalam pendidikan luar ruangan. Tapi penelitian di daerah ini itu masih jarang gitu. Makanya dimunculkanlah dalam bentuk artikel ini, dilakukan penelitian lah seperti itu. Maka di artikel ini mereka coba melakukan pemetaan penelitian. Nah, seperti itu. Yang pertama itu ada konsep istilah ya di situ ya. Ada istilah Nordik. Itu yang artinya itu filosofi hidup dengan alam. Nah, ini seperti sekolah alam bersinggungan langsung dengan alam. Biasanya ini diterapkan dalam kurikulum pendidikan jasmani karena ini outdoor, membutuhkan interaksi langsung. Nah, di Norwegia itu biasanya di Norwegia dan Swedia ini diterapkan dalam kurikulum pendidikan jasmani. Ini seperti aktivitas rekreasi, kemudian tapi caranya itu dengan mendekatkan diri langsung kepada alam. Kemudian ada Udiskol, merupakan konsep inti dari pendidikan luar ruangan di Skandinavia. Itu pendidikan luar ruangan ini rutin dilakukan oleh guru-guru sekolah dan biasanya itu di lingkungan alami atau budaya. Jadi kayak sudah tradisi gitu. Kemudian tujuannya itu untuk mendukung pembelajaran dalam satu atau lebih beberapa mata pelajaran. Contoh pada pembelajaran sains, kemudian matematika dan bahasa. Mereka biasanya melakukan dengan sistem belajar di ruangan terbuka. Berbeda dengan kunjungan lapangan atau wisata, Udiskol ini sifatnya udah direncanakan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini udah terstruktur seperti itu karena memang udah diagendakan. Nah, pada artikel ini, pada jurnal ini itu metodologi penelitiannya itu menggunakan strategi scoping review untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sejauh mana sih dan seperti apa penelitian empiris tentang pendidikan luar ruangan di tingkat sekolah khususnya di grade 1 sampai 13 yang telah dilakukan di negara-negara Nordik. Nah, langkah yang disampaikan di artikel ini yang pertama mereka melakukan pencarian literatur. Di pencarian literatur ini menggunakan 2 strategi, yaitu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Nordik. Yang kedua, mereka melakukan seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi atau eksklusif. Misalnya, penelitian berbasis sekolah yang dilakukan guru dan
bukan oleh pemandu eksternal. Nah, kemudian melakukan analisis deskripsi dan konten, biasanya itu dari 52 studi yang memenuhi syarat, sehingga nanti jika diuraikan itu akan muncul data seperti distribusi penelitian. Jadi total studi yang sudah dianalisis itu ada 52 studi. Berdasarkan negara, di Denmark itu ada 20 studi, di Norwegia ada 15 studi, di Swedia ada 11 studi, Finlandia 6 studi, dan Islandia itu tidak ada studi yang memenuhi kriteria. Dari distribusi penelitian ini kita bisa melihat subjek mata pelajaran apa yang dikembangkan. Yang paling sering diteliti itu pertama itu macam-macam ya, ada banyak mata pelajaran, tapi tertingginya itu di IPA itu 10 studi. Kemudian di filosofi itu 8 studi, geoscience itu ada 4 studi, matematika itu ada 2 studi, bahasa Denmark dan biologi itu masing-masing 1 studi, dan sisanya itu tidak disebutkan subjeknya, itu masih ada 10 studi. Nah, yang diambil sampelnya itu ada di sekolah dasar itu ada 22 sekolah studi, SMP 8, SMA 11, dan gabungan antara SD dan SMP itu ada 10 studi. Nah, metode yang digunakan itu kualitatifnya ada 31 studi dan kuantitatifnya 18 studi. Ada yang campuran ya, ada 3 studi. Nah, dari artikel ini, melalui analisis konten, peneliti itu mengkategorikan di dalam 7 tema utama. Yang pertama, itu ada perspektif guru. Itu ada 13 studi. Yang kedua, Nature of Outdoor Education, itu ada 12 studi. Yang ketiga, kesejahteraan atau well-being, itu ada 11 studi. Kemudian pembelajaran cognitive learning itu ada 9 studi. Kemudian ada proses pembelajaran mengajar, itu ada teaching and learning process, itu ada 3 studi. Kemudian ada lagi sumber digital. Nah, digital resource ini ada 2 studi. Kemudian ada pendidikan untuk keberlanjutan, sustainable education, itu ada 2 studi. Nah, ada dari semua hasil dari temuan ini, ada yang bisa ditarik garis bawah, bahwasanya pengaruh positifnya apa untuk siswa. Ternyata jika melakukan pembelajaran luar ruangan, itu kesehatan fisiknya karena dia melakukan aktivitas luar ruangan, itu dapat meningkatkan gerak siswa. Jadi aktivitas fisiknya akan lebih banyak. Yang kedua, itu kesejahteraan sosialnya, interaksi antar siswa meningkat selama pembelajaran di luar ruangan. Lalu motivasi belajar, khususnya siswa telah termotivasi dan fokus saat belajar di alam bebas. Jadi mereka udah terbiasa tuh di alam bebas, jadi bisa saja mereka langsung fokus konsentrasi. Nah, ini pandangan perspektif guru ya. Mayoritas guru itu menyambut positif tentang pembelajaran luar ruangan. Kemudian mereka menyampaikan ada beberapa tantangan sih. Yang pertama itu kurangnya waktu persiapan. Biasanya itu perlu kajian kan, persiapan dan lain sebagainya. Itu biasanya mendesak. Jadi itu masih kurang. Kemudian masalah keamanan, safety, karena rata-rata seperti ini biasanya masih berdiri sendiri, tanggung jawabnya guru. Sebetulnya kalau dicari jalannya bisa kita melibatkan pihak terkait untuk kelancaran pembelajaran ini. Kemudian perlu dukungan manajemen sekolah. Itu yang tadi dibilang adanya tim. Jadi tim ini yang akan mengatur kelola bagaimana sih ruang pembelajaran luar ruangan ini bisa aman, nyaman. Kemudian ada yang namanya kesenjangan riset. Di sedikit penelitian tentang proses pembelajaran lintas ruang kelas dan alam bebas. Kemudian masih minimnya penggunaan teknologi digital dalam pendidikan luar ruangan. Karena mereka udah terkesan alam bebas, mereka kadang-kadang lupa memasukkan teknologi digital untuk di situ. Kemudian perlu penelitian yang lebih lanjut mengenai multikulturalisme dan dalam meningkatkan semangat dan
mengingat semakin beragamnya populasi siswa di negara Nordik. Nah, penggunaan teknologi itu hanya dua studi yang membahas tentang penggunaan sumber daya digital dalam pendidikan luar ruangan. Contohnya itu ada aplikasi mobile untuk identifikasi tumbuhan dan potensi besar dalam pengembangan mengingat tingkat digital pendidikan di negara Nordik itu semakin tinggi. Nah, ini jawaban nomor 1 ya. Sehingga dalam penelitian ini bisa diberi masukan atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya bahwasanya meningkatkan pemahaman tentang proses pembelajaran luar ruangan, terutama bagaimana hubungan antara persiapan, aktivitas, dan evaluasi. Kemudian melakukan meneliti lebih lanjut tentang multikulturalisme, kemudian mengembangkan program teknologi digital dalam pendidikan luar ruangan, membandingkan efektivitas pendidikan luar ruangan, dan menguji kualitas tugas dan aktivitas yang dirancang guru untuk mendukung pembelajaran luar ruangan. Nah, pada penelitian ini, pendidikan luar ruangan ini di negara Nordik itu cukup signifikan ya, terutama di Denmark, Norwegia, Swedia. Namun hasilnya ini jarang terlihat dalam literatur internasional. Artikel ini menunjukkan bahwa pendidikan luar ruangan memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan pembelajaran siswa. Nah, UDISKOL ini merupakan kerangka kerja penting dalam konteks Nordik. Masih ada banyak area yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam integrasi teknologi, multikulturalisme, dan proses pembelajaran lintas ruangan. Pentingnya konteks budaya dan geografi dalam merancang pendidikan luar ruangan. Relevansinya nih, konsep ini dalam sistem pendidikan di Indonesia itu terutama dalam mengembangkan pendidikan karakter dan pendekatan STEM yang lebih otentik. Menjawab pertanyaan nomor 2, apakah ada implementasinya terhadap pembelajaran di Indonesia ya? Ya, outdoor education, pendidikan luar ruangan ini sudah mulai terimplementasi di Indonesia walaupun masih menjadi praktek yang belum dominan ya atau wajib dalam kurikulum nasional seperti di negara-negara Nordik. Nah, penerapannya itu masih bersifat opsional atau inovatif dengan tingkat penerapannya yang bervariasi antar sekolah. Tergantung pada visi sekolah, kompetensi guru, kemudian dukungan fasilitas dan lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama itu contohnya implementasi outdoor education di Indonesia secara umum. Di Indonesia itu biasanya diterapkan dalam bentuk yang pertama itu kayak studi tour atau kunjungan lapangan. Yang kedua, pembelajaran tematik berbasis lingkungan. Ketiga, program lingkungan hidup. Itu biasa kita terapkan dalam kegiatan sekolah adiwiyata. Ada kegiatan ekstrakurikuler di pramuka, pecinta alam, kemudian ada proyek pembelajaran berbasis alam atau project based learning. Nah, berbeda dengan konsep di UDISKOL tadi di negara Nordik yang rutin dan integrasinya dalam proses belajar mengajar harian, pendidikan di luar ruangan di Indonesia ini lebih sering dilakukan sebagai kegiatan tambahan atau insidental. Contoh, sekolah alam seperti Sekolah Alam Depok, Jakarta menerapkan outdoor education ini secara sistematis. Siswa belajar sambil berinteraksi langsung dengan alam, seperti melakukan pengamatan tumbuhan, hewan, atau eksperimen sains di taman. Kemudian ada sekolah adiwiyata, kebetulan SMP Negeri 11 Tanjung Pinang itu sudah menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional pada tahun 2024. Ini juga sebagai salah satu promosi bagaimana kita kepedulian lingkungan juga dapat menggunakan aktivitas luar ruangan untuk pembelajaran seperti IPA, IPS, kemudian dan pendidikan karakter. Di beberapa sekolah dasar, guru kelas 4 sampai kelas 6 itu mengajak siswanya itu untuk melakukan pengukuran luas tanah atau bangunan di halaman sekolah itu sebagai bagian dari pembelajaran matematika. Nah,
Implementasinya outdoor education di sekolah SMP Negeri 11 itu contoh implementasinya seperti pertama, di pembelajaran IPA kita mau belajar tentang pengamatan ekosistem taman yang ada di sekitar sekolah. Kemudian lokasinya itu ada di area taman sekolah, aktivitasnya itu siswa mengamati rantai makanan di taman, mencatat jenis makhluk hidup, dan membuat laporan sederhana. Tujuannya apa? Untuk memahami hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Oh, ternyata ini ada daun, ini ada ulat. Bagaimana hubungannya? Apakah mutualisme ataukah komensalisme? Dari situ, dari pembelajaran luar ruangan ini akan langsung memberi dampak kepada siswa. Jadi siswa tidak perlu membayangkan gimana ya bentuk daun, gimana ya bentuk ulat, karena mereka langsung mengimplementasikan dalam pembelajaran. Contoh yang kedua itu pada kegiatan matematika. Jadi misalkan siswa diajak untuk menghitung keliling dan luas lapangan. Itu biasanya lokasinya ada di halaman sekolah. Jadi siswa itu mengukur panjang dan lebar dari sebuah halaman sekolah menggunakan meteran. Nah, kemudian menghitung luas dan kelilingnya. Jadi tidak hanya mengukur tapi mereka sampai ke menghitung. Tujuannya itu untuk menerapkan konsep matematika secara nyata dan kontekstual. Kemudian di pembelajaran yang ketiga itu ada kegiatan bahasa Indonesia. Topiknya itu misalkan menulis deskripsi. Jadi lokasinya taman baca sekolah. Apa yang dilakukan anak-anak? Anak-anak itu diminta untuk mengamati di taman itu ada apa. Apakah tanaman aja, ada tempat sampah, atau yang lainnya. Kemudian diminta siswanya untuk mencatat secara rinci, kemudian menulis dalam bentuk paragraf. Nah, di kegiatan ekskul, khususnya ekskul pramuka, itu ada agendanya. Yang pertama, anak itu diajarkan bagaimana sih mendirikan tenda, membaca peta, menjadikan survival skill. Nah, tujuannya apa? Membangun kemandirian. Jadi anak itu udah dilatih mandiri dari kegiatan ekstrakurikuler. Kerja sama tim, saling, dan pemecahan masalah. Nah, seperti itu. Nah, pada sesi terakhir di perbandingan antara konsep outdoor education di negara Nordik. Ini contoh ya di Indonesia ya, integrasi dalam kurikulumnya itu masih sebagian besar insidental atau opsional tadi yang dikatakan pada saat praktek atau di lapangan menyesuaikan dengan situasi. Nah, sedangkan di Nordik itu rutin dan terintegrasi dalam kurikulum. Jadi ini udah diagendakan, udah terstruktur kalau di negara-negara Nordik. Kemudian frekuensinya, kalau di Indonesia masih kadang-kadang kita study tour ya, kita proyek ya kadang, momennya udah 1 tahun sekali sudah. Sedangkan di negara Nordik itu rutin setiap minggunya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari situ kenapa harus rutin, kenapa masih boleh ada pilihan kadang-kadang. Nah, ini dilihat hasil dan korelasinya. Kemudian subjek yang diajarkan. Kalau di Indonesia itu umumnya kayak IPA, matematika, bahasa, PKN, dan lingkungan. Sedangkan di negara Nordik itu fokus pada IPA, matematika, geografi, dan olahraga. Apa sih sebetulnya tujuannya? Di Indonesia itu tujuannya untuk meningkatkan pemahaman materi, keterampilan sosial, dan karakter. Sedangkan di Nordik itu pertama, mereka ingin tahu adanya kesejahteraan, kesehatan fisik, pembelajaran holistik, kemudian keberlanjutan. Nah, siapa fasilitatornya? Kalau di Indonesia itu masih guru kelas, guru mapel, dan instruktur ekstrakurikuler. Tapi kalau di Nordik itu sudah guru reguler. Nah, ini poinnya di filosofi dasarnya. Kalau di Indonesia itu masih berbasis proyek lingkungan. Jadi terbentuk karakter. Jadi tinggal ditunjuk saja ini siapa penanggung jawabnya. Karena jalan ceritanya tentang berbasis proyek lingkungan. Nah, ternyata dia sudah punya ide ini, itu tinggal dikembangkan. Kalau di Nordik itu filosofi dasarnya itu dari filosofi kehidupan. Nah, kemudian melakukan pendekatan. Nah, tantangan nih diimplementasi di Indonesia itu masih terbatasnya waktu dan anggaran
kurangnya pelatihan guru khususnya tentang outdoor teaching, kurikulum yang padat dan fokus pada ujian, akses ke lingkungan alam yang terbatas, khususnya di perkotaan. Yang terakhir itu kurangnya kesadaran pentingnya pembelajaran luar ruangan. Nah, dari hasil tadi, kajian tadi itu kita bisa melihat sih sebetulnya apa sih potensi pengembangan di masa depan. Berdasarkan hasil temuan artikel itu menyebutkan bahwa outdoor education memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan siswa, motivasi belajar, dan pemahaman konsep. Maka ada potensi besar untuk satu, meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan outdoor teaching. Yang kedua, mengintegrasikan outdoor cleaning dalam tema-tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tiga, mendorong sekolah-sekolah khususnya Adiwiyata untuk menjadi model outdoor education. Kemudian yang kelima, mengembangkan pembelajaran STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Math di alam bebas. Jadi belajar luar ruangan itu bisa mengimplementasikan semua mapel, mau IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Tidak hanya tergenre hanya mapel IPA saja yang bisa atau PJOK saja. Nah, outdoor education di Indonesia ini belum semaju seperti negara-negara Nordik, tapi gerakan ini sudah mulai berkembang, terutama di sekolah-sekolah berbasis lingkungan dan sekolah inovasi dengan penyesuaian konten lokal dan dukungan kebijakan serta pelatihan guru. Outdoor education bisa menjadi metode pembelajaran yang efektif untuk mendukung profil pelajar Pancasila dan pembelajaran abad 21. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.